Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel KBS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas jebol emosi atau meningkatkan emosi murai batu. Nah, jadi ada murai batu mania yang menanyakan, ternyata untuk jebol atau meningkatkan emosi murai batu agak memerlukan waktu juga ya gitu kan. Ya emang iya kan gitu. Jadi semuanya itu tidak ada yang instan ya teman-teman. Tidak ada yang cepat kecuali dari murai batunya tersendiri ya. Kalau murai batunya sendiri itu memiliki bakat faktor, memiliki emosi yang tinggi, jadi kita hanya poles sedikit dia udah langsung up ya, emosinya itu langsung naik gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia tidak ada kemampuan atau bakatnya ya harus sabar, harus dilatih terus, dilatih. Jadi melatih ini kita itu memahami karakternya ya. Ketika dilakukan rawatan seperti ini, reaksinya atau perkembangannya itu seperti apa. Jadi memahami karakter murai batu itu ya pelan-pelan ya teman-teman. Mulai dari misalnya emosinya, ngejarnya bagaimana, apakah lama, apakah cepat. Nah ini perlu dipahami oleh teman-teman ya. Itu jadi emosi ini sangat penting ya untuk mendongkrak faktornya gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu apa sih fungsi emosi murai batu, yaitu supaya spirit tempurnya itu tinggi teman-teman. Jadi kalau emosinya nggak ada ya spirit tempurnya kurang. Kalau hanya gacor saja ya, gacor enak gitu ya, tapi emosinya nggak ada ya kurang juga teman-teman. Jadi kalau gacor emosinya full ya kan, gacornya juga full ya, biasanya dia akan bongkar di situ. Jadi fight yang tinggi, faktor itu ya terdiri dari emosi dan birahi. Nah, emosi ini sangat penting ya. Emosi ini sangat penting buat murai batu, terutama untuk yang lomba ya. Karena untuk lomba ini perlu emosi yang tinggi juga ya, teman-teman. Tapi jangan sampai over emosi. Nah, itu yang tidak bagus juga jadinya kan gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk emosi murai batu ini perlu sabar ya, tergantung murai batu teman-teman sekalian. Nah gitu ya, jadi harus sabar, intinya sabar tapi konsisten. Misalnya untuk jebol emosi kan jemur, terus branding dengan burung kecil ya kan. Kalau EF ditambahin UH sedikit aja, tertakar ya, jangan sampai kelebihan. Nanti kalau kelebihan kebanyakan bulunya bisa ambrol gitu ya. Karena ulat Hongkong ini panas ya, sifatnya panas. Jadi hanya sekedarnya aja, hanya untuk mendongkrak emosinya. Jadi jangan berlebihan gitu ya teman-teman. Kalau untuk vitamin bagaimana Om? Kalau vitamin, kalau proses ini saya sendiri tidak pakai vitamin. Vitamin hanya untuk kesehatan tubuh, terus rakus dalam makan, hanya itu aja ya. Kalau untuk jebol emosi, jebol birahi itu ya terapi gitu ya. Untuk emosi ini sangat penting ya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus sabar. Untuk jebol emosi itu harus sabar, jebol birahi pun juga harus sabar gitu ya. Jadi sedikit yang saya lakukan selama ini, jadi sabar. Jadi kalau misalnya saya bahas jebol emosi, setelah dipraktekin kok nggak kunjung emosi ya Om, ya itu tergantung MB-nya teman-teman ya. Kalau yang sudah mapan, bukan burung bahan, udah mulai gacornya ada, nah itu dijebol emosi cepet biasanya naik. Dijebol birahi juga cepet naiknya. Tapi kalau masih bahan, apalagi bahan giras ya, hutan giras atau pastol yang masih belum on ya, sudah harus sabar itu ya teman-teman. Ini hanya sekilas info aja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman itu harus sabar dalam merawat gitu ya.
Demikian teman-teman, ya, semoga ini ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.